Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita bisa bertemu lagi dalam persekutuan ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Engkau kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Engkau kami agungkan Tuhan. Oh, Engkau kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Oh, oh, kami memuji Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita buka ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Bahwa hanya menyebut nama Yesus, maka segala musuh-musuh kita dapat ditaklukkan. Musuh-musuh kita dapat dikalahkan. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah di atas segala nama. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu pujian, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Kini ku hidup menyenangkan-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan pada kami. Sepanjang minggu ini kami diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan kembali kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh sungguh-sungguh dapat merasakan kemerdekaan di dalam kasih-Mu. Urapi kami semua pagi hari ini, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami percaya kuasa-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu yang membantu kami untuk menerangkan kepada kami, untuk kami mampu melakukannya. Karena peran Roh Kudus dalam hidup kami. Mari Roh Kudus bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tema bulan ini Merdeka dalam Kasih. Selama 1 bulan kita telah mendengar tentang merdeka dalam kasih. Pagi hari ini kita mau kembali merenungkan tentang kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kasih. Yang terambil dalam kitab Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia sangat jelas dan sangat tegas memberikan pemberitahuan, memberikan pengarahan, memberikan penekanan untuk kita sama-sama dipanggil untuk merdeka. Tetapi hendaklah kita mempergunakan kemerdekaan itu bukan untuk kebebasan untuk melakukan dosa, kesempatan melakukan dosa. Tetapi ditekankan di ayat yang pertama ini bahwa untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Paulus menekankan supaya kemerdekaan, kebebasan yang kita terima, yang diterima oleh jemaat di Galatia sama seperti pagi hari ini kita terima, yaitu untuk melayani dalam kasih. Untuk melayani, kemerdekaan itu untuk melayani. Oleh karena itu dikatakan dari seluruh hukum Taurat itu tercakup, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kebebasan yang diterima ditekankan, diperingatkan, ditegaskan untuk supaya kita jangan saling menggigit, saling menelan, dan bahkan saling membinasakan. Ini rambu-rambu yang harus kita ketahui. Kebebasan atau kemerdekaan bagi kita untuk dapat berbuat lebih. Kalau dulu kita terbelenggu, kita gak bebas, gak bisa melakukan ini dan itu. Tetapi setelah kita dibebaskan, kita dapat melakukan lebih di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran Tuhan. Anda dan saya lebih bersemangat dalam melayani seorang akan yang lain. Ini tujuannya kebebasan dikatakan diberikan dalam kasih untuk kita lebih lagi berbuat, lebih lagi melayani, lebih lagi bersemangat. Bapak, Ibu, Saudara, kebebasan-kebebasan yang kita lakukan dalam kasih ataupun kebebasan-kebebasan lain itu akan tercermin di dalam perilaku kita. Itu akan tercermin di dalam tindak tanduk kita. Apakah tindak tanduk kita penuh dengan kasih? Kalau kita penuh dengan kasih, orang akan melihat dengan jelas, tercermin siapa yang membuat dia menjadi penuh dengan kasih. Karena Kristus yang ada di belakangnya. Karena Kristus yang ada di dalamnya. Karena Kristus yang membimbingnya. Jelas cerminan Kristus adalah kasih. Kemerdekaan itu jelas berbicara tentang kebebasan. Kebebasan seperti apa? Kebebasan yang seperti bagaimana yang kita lakukan. Yang dapat dilakukan. Kembali Rasul Paulus menekankan tentang pelayanan kasih kepada seorang akan yang lain. Menekankan tentang kasih seorang akan yang lain. Di sini Paulus menegaskan agar jemaat ini terbentuk menjadi jemaat yang saling mengasihi. Jemaat yang mempunyai empati, yang mempunyai kepedulian akan yang lain. Karena kasih. Itulah sebabnya Paulus menekankan agar terbentuknya jemaat yang punya empati, peduli kepada yang lain. Bukan egois. Oleh karena itu, Galatia 5 ini sangat jelas menjelaskan tentang
kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Alkitab, baru kita buka kitab Kejadian, itu jelas. Tuhan itu sejak awal menciptakan manusia untuk saling mengasihi. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu menciptakan manusia untuk diberikan kebebasan. Namun kebebasan itu ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat tentang cerita tragedi buah apel. Tragedi buah apel hingga Anda dan saya tahu tentang hal ini. Di mana di dalam Kejadian 2 itu dijelaskan. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada Adam. Semua pohon yang di dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Dikasih kebebasan. Tetapi hanya satu pohon. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Himbauannya cuma itu. Jadi Anda diberikan kebebasan tapi ada rambunya. Ada rambunya. Dan disitulah terjadi tragedi buah apel. Di mana apelnya itu dimakan. 1 gigit. 2 gigit. Makanya Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang Anda dan saya atau siapapun yang mempunyai gadget, mulai dari iPad, iPhone, itu yang gambarnya Apple. Anda harus ingat bahwa di balik itu ada satu kejadian yang Anda harus ingat. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Anda diberikan kebebasan menggunakan gadget itu. Tetapi Anda tahu ada batasan yang mana yang boleh dibuka, mana yang tidak. Oleh karena itu, kembali Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu adalah aturan yang jelas. Agar Anda dan saya, agar kita semua dapat berdampingan tanpa sesuatu yang membatasi dengan perbedaan. Anda dan saya tidak ada berbeda. Jangan dikasta-kastakan. Kristus hadir untuk menebus manusia tanpa membedakan. Apakah sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Semua tidak dibedakan. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah asalkan mereka percaya kepadanya. Asalkan mereka percaya kepadanya, maka keselamatan itu ada untuk mereka. Bukan agama yang menyelamatkan. Tetapi iman percaya kepada Kristuslah yang menyelamatkan. Anda dan saya diselamatkan. Bukan karena agama Kristen. Tetapi karena saya percaya, saya beriman. Kristus, Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan. Juru selamatku. Maka aku diselamatkan. Siapapun mereka. Dari agama apapun. Jikalau mereka mengakui dan mengaku Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan, dia diselamatkan. Kebebasan yang diberikan untuk kita, untuk lebih meningkatkan kita dalam pelayanan. Kebebasan yang diberikan kepada kita, untuk kita lebih lagi bergiat di dalam pelayanan. Kebebasan yang diberikan kepada kita, untuk kita lebih bebas lagi berkreasi di dalam pelayanan. Namun semua itu kebebasan tetap harus ada dalam koridor aturan kasih Kristus, kasih Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab, itulah aturannya. Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini yang dapat menjadi tolok ukur, barometer pelayanan kita. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Apakah kebebasan kita kebablasan atau tidak? Ada aturan mainnya. Ada acuannya. Ada
koridor-koridornya yang dikatakan oleh Paulus di dalam jemaat di Galatia. Oleh karena itu, Anda dan saya bertindak itu ada aturan mainnya. Nggak sembarangan, nggak kebablasan, nggak bebas-bebas seperti semau gue. Tidak, tetapi ada aturannya. Rasul Paulus dengan tegas menegaskan hal kebebasan berkreasi, hal kebebasan pelayanan. Hendaklah jangan sampai kebablasan. Seperti cara-cara duniawi yang dikatakan tadi. Jangan sampai kita saling menggigit, saling menelan, dan bahkan saling membinasakan. Jangan sampai kita pakai cara apapun menghalalkan segala cara-cara dunia. Walaupun dalam tanda petik sepertinya bertujuan kepedulian serta tulus melayani sesamanya. Ingat baik-baik, jangan sampai mencari cara mengekspos sesuatu misi untuk misi lainnya yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita suka mengekspos kesusahan, kesulitan ini untuk mencari dana, untuk mencari apa segala macam. Namun berikan dana itu memang diberikan, tapi persentasenya sangat kecil berbanding dengan kepentingan agenda yang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, koridor-koridor yang dituliskan oleh Paulus sangat jelas dan sangat tegas di dalam Alkitab, di dalam Galatia ini. Kita boleh bebas. Kita boleh melakukan segala aktivitas untuk mengasihi, untuk melayani, untuk apapun. Dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Suatu panduan, suatu guidance untuk kita ikuti aturannya, aturan mainnya. Oleh karena itu koridor-koridornya ada ditulis dalam Alkitab. Rasul Paulus tuliskan, berhiduplah dalam roh, oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita sungguh-sungguh ikut dalam roh, melayani dengan roh, tujuan melayani dengan roh, tidak akan mungkin punya hidden agenda yang dibalik itu. Semuanya untuk melayani. Keinginan daging dan keinginan roh ini kalau diimplementasikan dalam misi, dalam apa, beda tipis, tapi ujungnya akan kelihatan. Bapak Ibu Saudara, dalam Galatia 5 ayat 19 Paulus dengan tegas mengatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan sekali. Tetapi inilah ketegasannya. Inilah hukumnya. Inilah aturan mainnya. Inilah aturan yang membatasi kebebasan Anda supaya Anda jangan kebablasan. Namun Paulus mengatakan di ayat 22, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dikatakan barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas Galatia 5 ayat 22 hingga 24 itu menyatakan itulah rambu yang Anda bisa lakukan. Kebebasan itulah harus tercermin dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera.
Anda harus sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan kita kebebasan. Tapi juga Tuhan memberikan kita panduan agar kita jangan kebablasan. Mari kita renungkan kembali sebagai resum kesimpulan. Kita renung kembali akan perihal tersebut. Kebebasan-kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sangat mudah Anda renungkan pagi hari ini. Sangat simpel Anda renungkan pagi hari ini. Sangat bisa membantu kita kembali kepada yang Tuhan mau. Keinginan roh yang Tuhan inginkan. Mari renungkan kembali perihal tersebut tentang kemerdekaan. Simpel saja. Saat kita masih terbelenggu dalam kesulitan, dalam himpitan, beban berat, masalah yang besar, Anda sangat amat sangat setia melayani Tuhan. Dengar baik-baik. Saat kita masih terbelenggu, kita amat sangat setia melayani Tuhan. Saat Anda diangkat, mendapat kebebasan dari himpitan, dari masalah, dari beban hidupmu. Ada jalan keluar. Apakah masih ada yang dikatakan kata amat sangat dan giat melayani Tuhan? Ini perenungan pertama yang sangat simpel. Saat kita masih terbelenggu, kita amat sangat setia dan giat melayani Tuhan. Pada saat dibebaskan, belenggu itu diangkat oleh Tuhan. Dan kita diberikan kemerdekaan, kebebasan. Apakah masih ada kata amat sangat giat melayani Tuhan itu? Renungkan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita terpuruk, kita jatuh, kita berdoa sama Tuhan. Kita giat berdoa. Kita suka memuji Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan, mohon ampun Tuhan, ampun, tolong Tuhan. Pedulikan aku. Bangkitkan aku kembali. Pulihkan aku kembali. Dan Tuhan mendengar pujianmu. Tuhan berkenan akan penyembahanmu. Tuhan akan menerima doamu. Dan kita diangkat dan dibebaskan. Kita dipulihkan. Diangkat. Dari keterpurukan kita. Saat itu. Anda bebas. Saat ini. Masihkah ada kata giat berdoa? Masihkah ada kata giat memuji? Masihkah ada giat menyembah kepada Tuhan hari ini? Masihkah Anda giat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Renungkan baik-baik. Jika Anda menyadari, berbaliklah, kembalilah. Dia yang sangat mengasihi Anda akan membuka kedua tangannya bagimu. Yang ketiga, saat kita belum punya apa-apa. Saat kita belum punya apa-apa, kita berdoa,
Kita berpikir, Tuhan kalau saya punya, saya akan lakukan ini. Saya akan upayakan ini. Kita berupaya mati-matian. Kita berupaya dengan segenap tenaga. Berlomba mencari Tuhan untuk mendapatkan hikmatnya. Mencari berkatnya. Berlomba mencari hikmat Tuhan dan berkatnya. Pada saat Tuhan memberkati Anda. Memberkati kita. Dan Anda dan saya mempunyai segalanya. Yang tadinya tidak punya apa-apa, segala punya apa-apa. Segalanya. Adakah waktu, adakah berkat dan upaya kita masih giat berlomba, memberi dan mencari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sangat simpel. Waktu belum punya apa-apa, kita pingin begini, kita akan begini, kita janji kita mau begini. Saya akan upayakan semaksimal mungkin, saya akan mencari berkat Tuhan, dan saya akan berdoa, dan saya akan memberkati lain-lain. Tetapi saat ini, Anda telah mempunyainya. Apakah waktumu masih ada? Untuk Tuhan, untuk kita upayakan segalanya, berkat, upaya, masih berlomba memberi untuk mencari Tuhan. Mari, 3 renungan ini sangat simpel. Mari gunakan kemerdekaan itu dengan benar. Kebebasan itu kita gunakan dengan benar di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan kita mau dikenakan penghambaan lagi oleh kuasa-kuasa duniawi. Sibuklah, inilah, gak ada waktulah. Waduh, nanti bertentangan sama ini. Belajarlah mengaplikasikan dengan baik. Belajarlah mengingat saat kita janji sama Tuhan. Ketiga hal tadi. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya sekalian senang mengingat kembali dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah kita semua pagi hari ini. Afeni shalom alaihim. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Dan kami mau kembali ingat dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau kembali bergiat. Kami mau kembali memuji, bersemangat, menyembah Tuhan. Kami mau ambil waktu kami khusus hari lepas hari untuk memuji dan menyembah Tuhan. Membaca kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami kuat melakukan segala firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan yang datang kepadamu pagi hari ini dengan hati yang tulus, bersujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur atas segala penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari hingga pada saat ini Tuhan. Dan kami mau mengembalikan berkat, mau sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan karena pertolongan-Mu, karena kebaikan kemurahan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah setiap pemberian kami
dapat menopang pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Senin 6 September ada rapat majelis jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada ibadah pagi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada ibadah komsel jam 7 malam dan juga dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada ibadah perak keluarga di jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Jumat ada ibadah tim pemuji pemusik jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Diundang kepada seluruh tim pemuji pemusik untuk bisa mengikuti doa yang kita adakan setiap hari Jumatnya. Untuk hari Sabtu ada ibadah Yud jam 6 sore di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi diadakan di tempat ini, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman, silakan menghubungi panitia Natal, dan juga dihimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa terlibat di dalam pembagian atau membagikan brosur kepada orang-orang yang terkasih atau yang rindu mau berbagi. Dan juga brosur untuk tahun ini kita peruntukkan atau khususkan untuk membantu pelayanan di Tangerang. Mengingat pentingnya tema Tuhan menamatkan perencanaannya, maka Gembala Jemaat mewajibkan 50 pelayan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan mengikuti ibadah-ibadah sebagai berikut. 1. Hari Kamis tanggal 2 September 2021 di ibadah perak keluarga. 2. Hari Sabtu tanggal 4 September 2021 di ibadah Yud. 3. Untuk ibadah Minggu tanggal 5 September 2021 di ibadah raya, dan sekaligus ada perjamuan kudus. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita minta berkat Tuhan sebelum kita pulang ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua. Siang hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.